Berbagai produk yang dipasarkan dalam bazar kali ini adalah komoditas pangan pembentuk inflasi, seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam, daging sapi, ikan, gula pasir, minyak goreng, dan berbagai olahan pangan dan produk unggulan lainnya yang berbasis pada sumber daya lokal, termasuk sayuran hasil produksi petani. Di sini masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran, sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok pangan di masyarakat, khususnya beras, bawang merah, bawang putih, telur, hingga minyak goreng. Pertama, kami dari Badan Pangan Nasional, tentu pertama kami mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung, wabil khusus Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang sudah menginisiasi, mengarrange, mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan pangan murah. Ada dua kata kunci di situ ya, gerakan, artinya menggerakkan semua stakeholder. Kita lihat di sini semua stakeholder pangan terlibat di sini. Ada BUMN pangannya, ada petaninya, ada distributoran, ada pelaku semua pangan ada di sini. Murah, tadi mungkin Pak Kadis mengingatkan, bukan murahan ya. Murah dalam pengertian terjangkau. Artinya sesuai arahan Pak Presiden, hulu sampai hilir harus semua terjangkau. Petaninya mendapatkan keuntungan yang wajar, pedagangnya juga mendapat keuntungan yang wajar, konsumennya atau masyarakat mendapatkan harga yang baik. Makanya kalau slogan kami di Badan Pangan Nasional, petaninya sejahtera, pedagangnya untung, konsumennya tersenyum. Artinya apa? Semua hilir, hulu hilir mendapatkan harga yang baik. Nah, kembali ke masalah stabilisasi pasokan pangan, apa yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tulungagung, khususnya Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ini kami apresiasi dan ini menjadi kami informasikan ke teman-teman di kabupaten kota lainnya. Ini contoh bukti konkret bagaimana pemerintah daerah menjaga stabilitas pasokan harga pangan. Pemerintah menyediakan berbagai jenis bahan pangan, melibatkan petani, distributor, BUMN pangan, agar masyarakat terbantu mendapatkan bahan pangan yang lebih murah. Gerakan pangan murah melalui Bazar Pangan Murah dan Produk Unggulan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak El Nino, sekaligus pengendalian inflasi pangan dan sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perlu dicari solusinya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menekankan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap masyarakat. Maka, konsumsi pangan berkualitas dapat diwujudkan apabila pola konsumsi makanan sehari-hari dilakukan secara tepat, mengandung zat gizi lengkap, sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan dengan jumlah yang berimbang. Sebenarnya harga itu berfluktuasi ya, kita ikuti terus perkembangan di pasaran. Kadang-kala naik, kadang-kala turun, memang begitu, sesuai dengan permintaan pasar. Dan Tulungagung praktis kita di penyangga pangan, tidak hanya tanaman pangan tapi juga di bidang peternakan, daging, penyediaan daging, terus kemudian ayam, juga ayam baik, ayam untuk penggemukan itu ya. Jadi ayam daging maupun ayam petelur, di samping itu perikanan. Perikanan itu kita lengkap, mulai perikanan laut, perikanan air tawar budidaya itu lengkap semua ya. Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh dari Dinas Ketahanan Pangan, peternakan, perikanan, semua yang punya tenaga penyuluh, ayo kita galakkan kepada masyarakat. Di mana lahan-lahan di Kabupaten Tulungagung masih banyak lahan kosong di daerah pedesaan, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, dan menghadapi musim kering yang cukup panjang, iya. Stok kita cukup nggak Pak? Sudah, stok kita cukup. Kita masih punya stok, baik punya cadangan, baik yang di Bulog maupun juga cadangan pangan pemerintah daerah. Untuk diketahui pemirsa, salah satu upaya untuk mensosialisasikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA, yaitu dengan terus menggalakkan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi yang potensinya cukup besar, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, terutama dalam menyikapi perkembangan terkini di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dibutuhkan sinergi bersama untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan,
Selain bahan pokok pangan, juga berbagai produk unggulan Tulungagung seperti yang dijajakan dalam bazar kali ini. Nah, terkait dengan cadangan pangan, kami dari Badan Pangan Nasional tentunya kita sudah punya regulasi Perpres 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Turunannya sudah ada peraturan Badan Pangan Nasional tentang cadangan beras pemerintah, cadangan jagung pemerintah, cadangan kedelai pemerintah, dan ke depan akan 9 komoditas pangan strategis yang akan dimiliki oleh pemerintah. Fungsinya apa? Salah satu ini untuk intervensi manakala terjadi gangguan pasokan maupun harga pangan. Nah, bagaimana kaitan dengan El Nino? Mungkin tadi disampaikan, tadi juga sudah dijelaskan. Memang dalam 2-3 bulan terakhir diskusi atau pemberitaan tentang El Nino luar biasa, dan ini tidak hanya kita, hampir seluruh dunia sama mengalami dampak El Nino, termasuk di Indonesia ini diperkirakan bulan Agustus September puncaknya. Tapi tentu pemerintah dalam ini Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, sampai level di daerah, provinsi, kabupaten, kota, saya pikir semua sudah mempersiapkan upaya-upaya pengendalian itu, termasuk memperkuat cadangan pangan pemerintah tadi kami sampaikan, baik yang di pusat oleh Bulog, di daerah oleh pemerintah daerah, sampai di tingkat masyarakat, cadangan pangan masyarakat. Selain itu juga memperkuat stok pangan di masing-masing wilayah, terutama daerah-daerah yang surplus, bagaimana bisa itu disimpan menjadi carryover ataupun menjadi barrier manakala daerah-daerah yang kekurangan. Hal yang sama di daerah-daerah defisit yang kekurangan, diperkuat dengan stok pangannya, manakala nanti terjadi gangguan pasokan, stok sudah tersedia. Produk unggulan kebutuhan pangan di Tulungagung kini menjadi salah satu andalannya karena banyak produk yang bisa dihasilkan oleh kabupaten ini, khususnya dalam hal pertanian, sehingga warga tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan pangan. Bahkan produk hasil olahan dan produksi sendiri sampai dikirim ke berbagai daerah hingga luar provinsi. Nah, tergantung permintaan pasokan. Karena telur kita kan kita punya peternak, tapi peternaknya kan lebih banyak ada di kabupaten sebelah kita. Jadi untuk pasaran barangkali kan juga tergantung dengan produknya yang masih banyak di sana. Pak, kalau harga menjelang Agustus hari kemerdekaan ini seperti apa? Tidak banyak berpengaruh, dan memang tidak terlalu banyak berpengaruh, fluktuasinya masih dalam batas wajar. Oleh sebab itu untuk menstabilkan itu kita gelar kegiatan ini. Kita gelar kegiatan ini sehingga bahan pokok itu bisa terkendali harganya, di mana nanti masyarakat mempunyai kemampuan, keterjangkauan untuk membeli bahan pokok. Pemirsa, melalui bazar pangan murah dan produk unggulan Kabupaten Tulungagung itu, warga bisa mendapatkan berbagai bahan pokok pangan dengan harga terjangkau. Akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.